Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Ramadan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Matematika, NIM 2081942. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Marni Zulianti MPD dengan materi renggangan dan gusuran. Oke, materi yang pertama, renggangan. Definisi renggangan. Renggangan hampir sama dengan dilatasi. Definisi dilatasi sendiri ialah proses pengalian ukuran benda atau bangun. Nah, yang dimaksud dengan pengalian ukuran yaitu pembesaran atau pengecilan benda atau bangun dengan skala tertentu. Jadi, renggangan hampir sama dengan dilatasi, yakni dia sama-sama membahas tentang pembesaran dan pengecilan bangun atau benda. Nah, bedanya renggangan ini dia hanya membahas pada pembesaran pengecilan pada sumbu X-nya saja atau hanya pada sumbu Y. Jadi seperti itu. Rumus renggangan sendiri ialah yang pertama A X, Y menjadi K X, Y matriks X aksen Y aksen sama dengan K0 01 dikali matriks X Y. Nah, rumus yang pertama ini untuk sumbu X. K di sini maksudnya itu ialah skalanya. Terus rumus yang kedua, A X, Y menjadi X, KY matriks X aksen Y aksen sama dengan 1 0 0 K dikali matriks X Y. Nah, rumus yang kedua ini untuk sumbu Y. Maksud K di sini seperti K yang di atas, yaitu skalanya. Oke, kita masuk ke contoh renggangan. Soalnya, persamaan 2X kurang 3Y sama dengan 1 mengalami perenggangan terhadap sumbu X dengan skala 4. Tentukan persamaan bayangannya. Nah, dari soal ini kita ketahui persamaannya yaitu 2X kurang 3Y sama dengan 1. Dia mengalami perenggangan terhadap sumbu X. Jadi nanti kita akan mencari perenggangan terhadap sumbu X. Nah, dengan rumus yang saya sudah bahas yang pertama tadi, yaitu rumusnya X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0 0 1 dikali X Y. Nah, dengan skala 4. Skala tadi simbolnya K 4. Jadi K yang di sini nanti kita ganti dengan 4. Maka kita dapat ini X aksen Y aksen sama dengan 4. Nilai K tadi kita ganti 0 0 1 dikali X Y. Nah, lalu kita kalikanlah. Nah, di sini kita kembali lagi ke materi persamaan matriks. Lalu kita cari X aksen Y aksen sama dengan 4 0 0 1 dikali X Y. Nah, kalau perkalian matriks itu ya ini baris dikali kolom. Di 4 kali X ditambah 0 0 kali Y. Lalu 0 kali X ditambah 1 kali Y.
Lalu kita dapat hasilnya, yakni 4x tambah 0 jadi 4x. 0 kali x hasilnya 0 tambah 1 kali y hasilnya y. Jadi kita dapatlah hasilnya x aksen y aksen sama dengan matriks 4x y, sehingga diperolehlah x aksen sama dengan 4x dan y aksen sama dengan y. Nah, ini 4 ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini agar kita akan mendapatkan nilai x-nya. Jadi karena sini perkalian, kita pindah ruaskan menjadi pembagian, yaitu menjadi x sama dengan 1/4 x aksen. Setelah kita dapat ini, lalu kita substitusikan nilai x aksen dan y aksen ke persamaan. Persamaannya tadi yaitu 2x kurang 3y sama dengan 1. Kita tulis 2x kurang 3y sama dengan 1. Nah, lalu nilai x-nya dan y-nya kita masukin atau kita ganti yang kita peroleh tadi, yaitu 2 nilai x yang tadi ini yaitu 1/4 x aksen. Jadi kita tulis 1/4 x aksen dikurang 3, y ini kita ganti dengan y aksen, kita tulis sama dengan 1. Lalu kita kalikan 2 dikali 1/4 x aksen itu hasilnya setengah x aksen dikurang 3 y aksen sama dengan 1. Nah, ini kita kalikan 2 semuanya agar salah satu koefisiennya tidak berbentuk pecahan. Lalu yaitu kita kalikan setengah e aksen dikurang 3y aksen sama dengan 1. Itu semuanya kita kalikan 2. Ini kita kali 2, dapatlah hasilnya e aksen. Dan ini kita kali 2, dapatlah hasilnya min 6y aksen. Dan ini kita kali 2, dapatlah hasilnya 2. Jadi kita tulis di sini x aksen kurang 6y aksen sama dengan 2. Jadi bayangannya adalah x kurang 6y sama dengan 2. Oke, materi kedua, gusuran. Definisi gusuran. Gusuran hampir sama dengan translasi. Nah, pengertian translasi itu sendiri yaitu pergeseran. Jadi gusuran ini dia membahas juga pergeseran. Bedanya gusuran ini dia hanya menggeser pada sumbu x atau pada sumbu y-nya saja. Seperti itu. Rumus gusuran yaitu yang pertama a x, y menjadi a aksen x tambah ky, y matriks x aksen y aksen sama dengan matriks 1k01 dikali x y. Nah, rumus yang pertama ini dia untuk sumbu x. Nah, terus k yang di sini sama seperti regangan tadi, yaitu k ini skalanya. Rumus yang kedua a x, y menjadi a aksen x, y tambah kx matriks x aksen y aksen sama dengan, maaf ini kurang sama dengannya ya, matriks 10 k1 dikali matriks x aksen y aksen. Rumus yang kedua ini untuk sumbu y. K di sini sama yang di atas juga, yaitu skalanya. Oke, kita masuk ke contoh gusuran. Soalnya persamaan min 2x tambah 5y tambah 1 sama dengan 0 mengalami gusuran searah sumbu x dengan skala 3. Tentukan persamaan bayangannya. Jadi dari soal ini kita ketahui persamaannya yaitu min 2x tambah 5y tambah 1 sama dengan 0 mengalami gusuran searah sumbu x. Nanti berarti kita akan mencari gusurannya terhadap sumbu x. Nah, dengan rumusnya tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu x aksen y aksen sama dengan 1k01 dikali xy. Nah, ini rumusnya yang saya bahas tadi. Jadi k ini kita ganti dengan skalanya. Skalanya tadi diketahui dari soal yaitu 3. Jadi k-nya sama dengan 3. Jadi kita ganti
adalah kita peroleh di sini aksen ya aksen sama dengan 1, K-nya tadi kita ganti dengan 3, jadi 301 dikali X, Y. Nah, ini kita kalikan, yaitu dengan menggunakan perkalian matriks. Aksen ya aksen sama dengan 1301 dikali X, Y. Nah, perkalian matriks yaitu baris dikali kolom. Di 1 kali X dan dijamin sehat. Cobain deh Kak. 1 kali X ditambah 3 kali Y. Selanjutnya baris yang kedua 0 kali X ditambah 1 kali Y. Sehingga kita peroleh hasilnya 1 kali XX ditambah 3 kali Y, 3Y, 0 kali X 0 tambah 1Y menjadi 1Y nya saja, jadi Y. Jadi dari sini kita peroleh aksen sama dengan X tambah 3Y dan Y aksen sama dengan Y. Nah, agar kita mendapati nilai X nya, ini kita pindah ruaskan 3Y nya, karena di sini penjumlahan, ini plus, jadi kita pindah ruaskan sebelah sini menjadi min. Nah, maka menjadi X sama dengan X aksen kurang 3Y. Setelah kita peroleh ini, kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksennya ke persamaan, atau kita masuki nilai X dan Y nya tadi yang kita peroleh. Nah, persamaan yang tadi yaitu min 2X tambah 5Y tambah 1 sama dengan 0. Kita tulis min 2X tambah 5Y tambah 1 sama dengan 0. Terus kita ganti nilai X dan Y nya, yaitu min 2 X nya di sini kita ganti dengan nilai X yang kita dapat tadi, yaitu Y aksen dikurang 3Y ditambah Y nya tadi kita ganti menjadi Y aksen tambah 1 sama dengan 0. Nah, terus kita kalikan min 2 kali X aksen hasilnya min 2 X aksen ditambah min 2 kali min 3Y itu hasilnya plus 6Y ditambah 5Y aksen tambah 1 sama dengan 0. Terus Y yang di sini kita ganti, karena di sini kan Y aksen sama dengan Y atau Y sama dengan Y aksen. Jadi kita ubah menjadi Y aksen agar sama-sama semuanya menjadi aksen. Variabelnya sama-sama menjadi aksen. Jadi kita tulis min 2X aksen tambah 6Y aksen tambah 5Y aksen tambah 1 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan yang variabelnya sama, yaitu min 2X tambah Y aksen itu enggak ada yang sama, jadi kita turunkan saja, ditambah 6Y aksen tambah 5Y aksen. Nah, ini variabelnya sama. Lalu kita jumlahkan 6 tambah 5 menjadi 11 Y aksen tambah 1 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah min 2X tambah 11Y tambah 1 sama dengan 0. Sekian. Gusuran mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah. Yang kedua, regangan atau gusuran mengakibatkan posisi bangun berubah. Oke, kita akan membuktikan sifat bayangan tersebut. Oke, pembuktian sifat nomor 1. Soalnya, tentukan hasil gusuran segitiga ABC dengan titik A 1,1, B 3,4, C 5,1 dengan skala 4. Penyelesaian. Nah, seperti yang saya bahas tadi, ini terhadap sumbu, dari soal ini kita lihat ini terhadap sumbu X. Nah, dengan rumus A X, Y menjadi A aksen X tambah KY, Y matrik X aksen Y aksen sama dengan 1K01 dikali X, Y. Kita pakai yang ini saja karena ini lebih simpel daripada yang ini. Oke, kita cari satu persatu titiknya. Yang pertama titik A 1,1 menjadi A aksen X nya 1 kita tulis, ditambah K skalanya tadi 4 jadi 4
Y-nya di sini 1. Jadi 4 kali 1. Koma, Y-nya tadi 1. Jadi 1. Menjadi A aksen 4 kali 1 4 tambah 1 hasilnya 5, 1. Jadi 5,1. Jadi kita dapat A aksennya 5,1. Selanjutnya yang B 3,4. X-nya 3 dan Y-nya 4. Menjadi B aksen. Rumusnya tadi X tambah KY, Y. Jadi X-nya tadi 3 ditambah K, K-nya 4 dan Y-nya 4. Jadi 4 kali 4, 4. Menjadi B aksen. 4 kali 4 16 tambah 3 hasilnya 19,4. Jadi kita dapat B aksennya 19,4. Terus titik C. C-nya 5,1. Y-nya X-nya 5, Y-nya 1. Menjadi C aksen 5 tambah skalanya 4, Y-nya 1, jadi 4 kali 1, 1. Menjadi C aksen 4 kali 1 4 ditambah 5 hasilnya 9. Jadi C aksen sama dengan C aksen titiknya 9,1. Jadi sudah kita dapat titiknya. Lalu kita buktikan menggunakan gambar. Sini ada dua gambar. Yang gambar pertama sebelah kiri ini itu gambar sebelum kita gusurkan, kita geser dengan skala 4, yaitu titik A 1,1, yaitu sini 1,1 titiknya sini. Ini A, terus B-nya 3,4, X-nya 3, Y-nya 4. Jadi 3 tarik ke 4. Jadi titiknya di sini. Ini B. Nah, terus titik C-nya 5,1. Nah, di sini X-nya 5, Y-nya 1. Jadi kita tarik di sini. Lalu kita gabungkan menggunakan garis. Jadi terbentuklah sebuah segitiga. Nah, di sini. Ini gambar sebelum kita geser dengan skala 4 tadi. Nah, terus gambar kedua, ini yang setelah kita geser. Nah, yang kita geser tadi A aksen yaitu 5,1. X-nya 5, Y-nya 1. Kita dapat titiknya tuh di sini. Ini A aksen. Terus B-nya 19,4. Jadi X-nya 19 di sini. Y-nya tuh 4. Jadi dapat titiknya di sini B aksen. Terus C aksen 9,1. Jadi kita dapat titiknya itu di sini. Lalu kita gabungkan menggunakan garis. Jadi kita dapat sebuah segitiga sembarang. Nah, jadi terbukti bahwa sifat bayangan satu tadi, regangan atau gusuran mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah. Nah, bentuk nomor 1 bentuk ini, nomor 2 ini berbeda, berubah dari segitiga sama sisi menjadi segitiga sembarang. Dan ukuran juga berubah. Nah, sudah terlihat, sudah terbukti di gambar ini. Selanjutnya pembuktian sifat nomor 2, yaitu regangan atau gusuran mengakibatkan posisi bangun berubah. Soalnya diketahui titik A 2,1, B 4,4, C 6,1 mengalami peregangan terhadap sumbu Y dengan skala min 2. Penyelesaian. Nah, ini dari soal ini kita ketahui titiknya sudah. Terus dia mengalami peregangan terhadap sumbu Y. Jadi kita akan memakai rumus peregangan yang nomor 2, yaitu terhadap sumbu Y, yaitu rumusnya A X, Y menjadi A aksen, X KY matrik aksen di aksen sama dengan 1 matrik 1 0 0K dikali XY. Nah, kita pakai yang ini agar lebih mudah daripada yang ini. Oke, titik yang pertama yaitu titik A 2,1 menjadi A aksen, X-nya sini 2, Y-nya 1. Jadi kita tulis X 2, K-nya tadi skalanya min 2. Jadi kita tulis min 2, Y-nya tadi titik A yaitu 1. Jadi min 2 kali 1. Jadi kita peroleh A aksennya yaitu 2, min 2. Yang kedua titik B-nya yaitu 4,4. Nah, X-nya 4, Y-nya 4 menjadi B aksen, X-nya 4, K-nya tadi min 2, dikali Y-nya 4. Jadi kita peroleh B aksennya 4 min 2 kali 4 min 8, yaitu 4, min 8. Selanjutnya yang C.
6,1. X-nya 6, Y-nya 1. Menjadi C aksen, X-nya 6, kita turunkan, koma, K-nya min 2, Y-nya 1. Jadi kita peroleh titik C aksen sama dengan 6, min 2. Lalu kita buktikan menggunakan gambar. Nah, di sini terdapat dua gambar. Nah, gambar yang di atas itu gambar sebelum kita regangkan dengan skala min 2, yaitu dengan titik A2,1. Nah, di sini titik A2,1 dan titik B 4,4. Sini titik B 4 dan C 6,1. Lalu kita tarik garis dan terbentuklah sebuah segitiga ABC. Nah, yang bawah ini itu setelah kita regangkan dengan skala min 2, yaitu dengan titik A aksen 2, min 2, itu di sini. Nah, di sini titiknya. Terus yang B aksen 4, min 8, 4, X-nya 4, Y-nya min 8. Jadi itu kita tarik di sini titik B-nya, B aksennya. Terus yang C-nya X-nya 6, min 2. Jadi X-nya sini 6, ininya min 2. Jadi kita dapat titiknya C aksennya tuh di sini. Lalu kita gabungkan garis, terbentuklah segitiga. Jadi dari gambar ini kita lihat dan dapat terbukti bahwa sifat nomor 2 tadi, yaitu regangan atau gusuran mengakibatkan posisi bangun berubah. Nah, yang mana bangunan pertama sebelum kita regangkan dengan skala min 2 itu posisi bangunnya mengarah ke atas sudut B-nya. Nah, sedangkan yang gambar kedua itu dia mengarah ke bawah. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam matematika.